Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Istianto, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Semarang. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tanggal 2 Mei merupakan tanggal penting yang ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia, di mana tanggal itu merupakan tanggal kelahiran dari seorang pahlawan pendidikan bernama Ki Hajar Dewantara. Ditetapkannya tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara sebagai Hari Pendidikan Nasional tak luput dari perannya yang sangat penting bagi pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pembangunan pendidikan di Indonesia. Beliau berjuang untuk pendidikan di Indonesia dengan penuh semangat dan pantang menyerah. Ki Hajar Dewantara tidak pernah berhenti dalam mengembangkan pendidikan di zaman kolonial Belanda. Meskipun ditentang oleh pemerintahan Belanda, bahkan diasingkan dan dipenjara, beliau tetap pantang menyerah, bahkan semakin semangat dalam membangun pendidikan di Indonesia. Adapun penerapan ide pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah memerdekakan pembelajaran di Indonesia dari segala bentuk intimidasi dan pemaksaan. Meskipun diterapkan pada zaman kolonial Belanda, namun tetap relevan dilaksanakan di zaman sekarang ini. Tujuan utama pemikiran beliau adalah menjadikan pendidikan yang selamat dan bahagia. Artinya, pendidikan merupakan memerdekakan manusia yang selamat raganya dan bahagia kehidupannya tanpa harus mengubah kodrat manusia. Sebagai guru yang mendidik, ibarat seorang petani yang menanam padi. Guru hanya bisa menuntun dan membekali muridnya dengan ilmu dan budi pekerti yang luhur. Layaknya seorang petani yang menanam padi hanya bisa merawat sampai menghasilkan padi yang unggul, yang tidak akan pernah berharap mengubah tanaman padi menjadi jagung. Begitu juga seorang guru tidak akan mengubah kodrat muridnya sebagai seorang manusia, hanya memupuk dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur, memberikan penguatan tentang pendidikan yang dapat membawa kehidupan yang menyelamatkan dan membahagiakan. Guru memandang setiap anak memiliki keunikan tersendiri, sehingga kita perlu mengidentifikasi agar dapat menggunakan cara yang tepat dalam mendidik dan menerapkan nilai-nilai budi pekerti luhur kepada setiap murid kita. Dengan berbagai macam perbedaan dan keunikan masing-masing murid, guru menggunakan cara yang tepat, yang tidak mengintimidasi dan tidak memaksakan, namun tetap menanamkan dan menuntun murid. Dengan perbedaan dari keunikan masing-masing murid, guru mencari strategi secara merdeka dengan menyesuaikan kemampuan murid yang ada dengan menuntun beberapa kelompok kecil untuk dapat menyampaikan suatu materi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun guru tetap membekali nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, berbudi pekerti yang mulia. Nah, sekarang tidak perlu kita memaksakan untuk pendidikan kepada setiap murid, namun kita menyesuaikan murid dan tujuan pembelajaran tetap tercapai. Adapun penerapan hasil ide yang akan saya paparkan, misalkan di sekolah sudah dijalankan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, merupakan nilai-nilai karakteristik
yang ditanamkan kepada seluruh warga sekolah untuk menunjukkan bahwa inilah pendidikan yang menyelamatkan. Adapun nilai-nilai yang lain tentang religius keagamaan dengan beribadah secara rutin dan tekun, tidak berbuat tercela, serta saling menghargai sesama manusia. Keterampilan abad 21 4.0 yaitu dengan membekali melalui proyek profil pelajar Pancasila, dengan kewirausahaan, dengan membekali kemampuan menyablon sehingga anak-anak memiliki bekal pengetahuan secara mandiri yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Adapun program keterampilan yang mendukung, adapun semua yang dilaksanakan berdasarkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan semboyan ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa tutwuri handayani. Namun semua itu tidak mudah seperti membalikkan sebuah tangan. Pasti tentunya ada sebuah tantangan, dan tantangan itu perlu kita solusikan disesuaikan dengan keadaan sekolah dan kelas yang kita pimpin dalam pembelajarannya. Misalnya dalam pembelajaran yang berbeda-beda karakteristik siswa, kita mengelompokkan anak-anak tersebut bukan tujuannya membedakan, namun mengelompokkan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuan anak-anak yang berbeda, dengan pendekatan yang berbeda pula, maka memudahkan pengajar untuk memahamkan, untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Begitu juga membekali murid dengan keterampilan menyablon sebagai bekal tantangan abad 21 atau 4.0 ini untuk kedepannya setiap manusia memiliki skill, di mana semua itu dilaksanakan tidak mudah seperti membalikkan tangan dengan mudah seperti itu. Namun pasti semua yang dilaksanakan itu ada tantangan yang perlu dihadapi dan disolusikan. Adapun tantangan tersendiri itu muncul dari siswa sendiri, dari guru-guru teman sejawat, bahkan fasilitas sekolah. Sebagai guru penggerak, inilah tantangan kita untuk mensolusikan. Misalkan memotivasi siswa atau murid sesuai dengan karakteristik masing-masing hingga mereka muncul motivasi menyelesaikan program-program sekolah. Kemudian mendekati teman-teman guru sejawat yang kelemahan dalam kemampuan teknologi, kita mengadakan coaching klinik, mengajak caranya menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan teknologi. Begitu juga dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, memaksimalkan yang minimal sehingga semua yang dicapai akan terwujud dengan mudah. Demikian tadi paparan dari saya, akan saya rangkum melalui sebuah lagu yang saya ciptakan sendiri, hasil karya saya yang akan saya bawakan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak bergerak menggerakkan dasar pemikiran pendidikan. Ibarat petani menanam padi, merawat hingga unggul terbukti. Nyaman menjadi tujuan kita, belajar tanpa harus dipaksa. Pendidikan Ki Hajar Dewantara yang relevan di sepanjang masa. Ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani semangat negeri ini. Ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani semangat negeri ini. Tantangan pasti datang menyerang, sedari dulu hingga sekarang. Terlihat semangat pejuang kini, tanpa henti cari solusi. Ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani semangat negeri ini. Ing ngarsa sungtulodo ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani semangat negeri ini.
Jika semua berbahagia, maka tujuan sudah tercipta. Merdeka belajar milik kita, kita kan bahagia selamanya. Kita kan bahagia selamanya. Kita kan bahagia selamanya. Bahagia selamanya.